Assalamualaikum. Kembali lagi di video saya, Mafazatun Nurul Iza, NIM 19160003, dan jurusan saya Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai intelijensi. Istilah intelijensi ini merupakan telah menjadi bahasa umum bagi masyarakat. Hanya saja sebagian masyarakat menyebut nama intelijensi ini menjadi kecerdasan, kecerdikan, kepandaian, keterampilan, dan istilah lainnya. Yang intinya semua istilah ini memiliki arti yang sama dan juga sama mengenai prinsipnya. Intelijensi berasal dari bahasa Inggris intelligence, yang juga berasal dari bahasa Latin yaitu intellectus dan intelligentia. Teori tentang intelijensi ini pertama kali dikemukakan oleh Sperman dan Wynne Jones Ball pada tahun 1951. Kemampuan untuk mencapai prestasi yang di dalamnya berpikir memegang peranan. Prestasi itu dapat diberikan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pergaulan, sosial, teknis, perdagangan, pengaturan rumah tangga, dan belajar di sekolah. Kata intelijensi sangat akrab dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena pendidikan dihadapkan pada anak-anak dengan berbagai kemampuan intelijensi. Pendidik harus memahami keragaman intelijensi anak didik. Pemahaman keragaman ini diperlukannya untuk dapat memberikan layanan yang tepat untuk mencapai tujuan dari sebuah pendidikan. Selanjutnya yaitu definisi intelijensi menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut T. Guilford, yang mengatakan bahwasannya tes intelijensi ini hanya dirancang untuk mengukur proses berpikir yang bersifat konvergen. Maksudnya di sini yaitu kemampuan untuk memberikan satu jawaban atau kesimpulan yang logis berdasarkan informasi yang diberikan. Sedangkan kreativitas adalah suatu proses berpikir yang bersifat divergen, yaitu kemampuan untuk memberikan berbagai alternatif jawaban berdasarkan informasi yang diberikan. Yang kedua yaitu menurut Howard Gardner, intelijensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu problem dalam berbagai macam setting dan dalam situasi yang nyata. Yang ketiga yaitu David Wechsler, yang mengatakan bahwasannya intelijensi adalah kapasitas keseluruhan atau global individu untuk bertindak, berpikir rasional, dan menangani lingkungan secara efektif. Istilah keseluruhan atau global ini digunakan karena terdiri dari elemen atau kemampuan yang meskipun tidak sepenuhnya independen, namun secara kualitatif terdiferensialkan. Yang keempat yaitu William Strand. Intelijensi ialah kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. William Strand ini berpendapat bahwasanya intelijensi sebagian besar tergantung dengan dasar dan turunan. Pendidikan atau lingkungan tidak begitu berpengaruh kepada intelijensi seseorang. Yang kelima yaitu Alfred B. Binet, seorang tokoh utama perintis
pengukuran intelijensi bersama Theodore Simon mendefinisikan intelijensi sebagai sisi tunggal dari karakteristik seseorang. Karakteristik tersebut yang pertama yaitu kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau mengarahkan tindakan. Yang kedua, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mengkritik diri sendiri atau melakukan autoritarisme. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, bisa disimpulkan bahwa intelijensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Intelijensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir yang rasional. Kecerdasan ganda. Howard Gardner memperkenalkan sekaligus mempromosikan hasil penelitian Project Zero di Amerika yang berhubungan dengan kecerdasan ganda. Teori ini menghilangkan anggapan yang ada selama ini tentang kecerdasan manusia. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa tidak ada satuan kegiatan manusia yang hanya menggunakan satu macam kecerdasan saja, akan tetapi menggunakan seluruh kecerdasan yang selama ini dianggap ada 7 macam kecerdasan. Dan pada bukunya yang mutakhir ditambah lagi 3 macam kecerdasan. Semua kecerdasan ini bekerja sama sebagai satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Secara keseluruhan, semua kecerdasan bisa diubah dan ditingkatkan. Kecerdasan yang paling menonjol akan mengontrol kecerdasan lainnya dalam memecahkan sebuah masalah. Penelitian Gardner mengidentifikasi ada 10 macam kecerdasan manusia dalam memahami dunia nyata, yaitu yang pertama, kecerdasan verbal. Kecerdasan ini bertanggung jawab terhadap semua hal tentang bahasa, seperti puisi, humor, cerita, kata bahasa, berpikir simbolik, merupakan ekspresi dari kecerdasan ini. Kecerdasan ini bisa diperkuat dengan kegiatan berbahasa, baik itu lisan maupun tertulis. Yang kedua yaitu kecerdasan logika atau matematik. Kecerdasan ini sering disebut dengan berpikir ilmiah, termasuk berpikir dedukatif dan indukatif. Kecerdasan ini diaktifkan apabila seseorang menghadapi masalah atau tantangan baru dan berusaha untuk menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Yang ketiga yaitu kecerdasan visual atau ruang. Kecerdasan ini berkaitan dengan contohnya yaitu seperti seni rupa, navigasi, kemampuan pandang ruang, arsitektur, permainan catur. Kunci dari kecerdasan ini yaitu kemampuan indera pandang dan berimajinasi, seperti bercerita khayal pada masa kecil, seperti menghayal, mimpi terbang, mempunyai kekuatan ajaib, menjadi seorang pahlawan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kecerdasan tubuh atau gerak. Kecerdasan ini mengendalikan kegiatan tubuh untuk menyatakan perasaan, seperti menari, permainan olahraga, badut, pantomim, mengetik, dan lain-lain. Yang kelima yaitu kecerdasan musikal atau ritmik. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan manusia untuk mengenali dan menggunakan ritme dan nada, serta kepekaan terhadap bunyi-bunyian yang ada di lingkungan sekitar suara manusia. Dari semua kecerdasan yang telah dijelaskan tadi, perubahan kesadaran manusia banyak disebabkan oleh musik dan ritme. Musik mampu menenangkan pikiran,
memacu kembali aktivitas, memperkuat semangat nasional dan dapat meningkatkan keimanan serta rasa syukur kita. Yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan bekerja sama dengan dan berkomunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal dengan orang lain. Di sini mampu dalam mengenali perbedaan perasaan, temperamen, maupun motivasi orang lain. Pada tingkat yang lebih tinggi, kecerdasan ini mampu membaca konteks kehidupan orang lain, kecenderungannya, dan kemungkinan keputusan yang akan diambil. Kecerdasan ini tampak pada orang yang profesional seperti konselor, guru, terapis, politisi, pemuka agama, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini mengendalikan pemahaman terhadap aspek internal diri seperti perasaan, proses berpikir, refleksi diri, intuisi, dan spiritual. Identitas diri dan kemampuan mentransendenkan diri merupakan bagian atau bidang kecerdasan dalam intrapersonal ini. Menurut Turner, kecerdasan ini merupakan jenis yang paling individual sifatnya dan untuk menggunakannya diperlukan semua kecerdasan yang lain. 3 kecerdasan lagi yang dikemukakan oleh Gardner di dalam bukunya, yaitu kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini banyak dimiliki oleh para pakar lingkungan. Seorang penduduk di daerah pedalaman mampu mengenali tanda-tanda akan terjadi perubahan lingkungan, misalnya dengan melihat gejala-gejala alam. Dengan melihat rumput atau daun yang patah, ia bisa mampu memastikan siapa yang baru saja melintas. Selanjutnya, kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini banyak dimiliki oleh para rohaniwan. Kecerdasan ini berkaitan dengan bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhannya. Kecerdasan ini juga mampu dikembangkan pada setiap orang melalui pendidikan agama. Dan yang terakhir, kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial ini banyak dijumpai pada para filosof. Mereka mampu menyadari dan menghayati dengan benar keberadaan dirinya di dunia ini dan apa tujuan dari hidupnya. Melalui kontemplasi dan refleksi diri, kecerdasan ini mampu dan untuk berkembang. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengukuran intelijensi. Menurut Krilbrut mengatakan bahwa metode untuk mengukur intelijensi ini bisa dibagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu menggunakan metode korelasional dan metode skala umur. Metode korelasional ini dipelopori oleh Francis Galton, sedangkan metode skala umur dipelopori oleh Alfred Binet. Francis Galton mendefinisikan intelijensi sebagai kapasitas biologis untuk penyampaian intelektual. Dari definisi tersebut, Galton mengukur intelijensi dengan mengukur kecepatan mental dan ketajaman panca indera melalui respon terhadap stimulus dari lingkungan. Berbeda dengan pendapat Galton, Alfred Binet mengajukan 2 asumsi terhadap intelijensi. Yang pertama, kemampuan mental berkembang dengan semakin bertambahnya umur. Yang kedua, kecepatan manusia dalam memperoleh kompetensi mental mempunyai karakteristik tersendiri dan bersifat konstan dengan berlalunya waktu. Untuk mengukur kemampuan mental, Binet mewawancarai guru yang berpengalaman dan bertanya tentang masalah yang dapat dipecahkan anak yang berumur 3-4
4, 5, sampai seterusnya. Dari penelitian ini, Bennett memperkenalkan apa yang disebut dengan usia, apa yang disebut dengan usia mental. Pengukuran intelijensi ini berguna dalam dunia pendidikan. Sebagai contoh, beberapa sekolah mensyaratkan siswa memiliki IQ di atas rata-rata. Selain itu, pengukuran IQ ini berguna untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah-masalah pendidikan kontemporer. Sekian, terima kasih. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.